Nusantics ini, Bu? Boleh cerita nggak ya, Bu? Ya, karena saya tuh kan dengar ya, Bu, dan tim itu waktu itu nonton diskusi Bu dengan Pak Gita Wirjawan gitu. Dan ini jarang banget gitu, ada perusahaan dengan model seperti ini, apalagi dengan anak muda itu di Indonesia. Boleh cerita nggak Bu tentang Nusantics? Nusantics itu sebenarnya apa ya, buah dari kekepoan para anak-anak muda saya dan teman-teman gitu Bu. Jadi kan saya background teknik kimia, cuman sebenarnya dari dulu itu orang teknik kimia itu juga sadar kok namanya pengolahan air bersih, pengolahan limbah, bikin produk-produk kesehatan, makanan, itu sebenarnya aplikasinya itu juga menggunakan ya bakteri, jamur, bahkan bikin biofuel aja kan juga ada yang butuh fermentasi kayak gitu. Jadi meskipun saya backgroundnya bukan biologi, tapi saya pribadi tuh tahu banget lah kalau banyak banget nih proses industri itu limitasinya itu alam itu sendiri. Salah satunya adalah dari mikroba-mikrobanya gitu. Nah terus pas kerja kan juga ngelihat sendiri kan kayak pengolahan limbah nih segini pentingnya nih, ada keberadaan bakteri. Ternyata diversity keberadaan bakteri ini juga menentukan apakah proses pemisahan limbahnya sempurna atau enggak gitu kan. Terus pas ngambil kuliah S2 bidangnya sustainable energy juga ya balik lagi kan kayak ternyata bikin biofuel mau sumbernya gula mau sumbernya lignocellulose itu harus dipecah-pecah dulu, kita butuhnya si microbes lagi kayak gitu. Terus kalau kita mau produksi enzim juga butuhnya balik lagi sih microbes lagi gitu. Jadi kayak si bakteri dan jamur itu emang udah temenan lah kita dari dulu udah temenan kan. Nah cuman momen yang paling menarik itu tuh sebenarnya ketika saya tuh melahirkan anak pertama gitu Bu. Kan kalau pamannya ya nasib ibu-ibu baru ibu-ibu pertama belum pernah lulus ya ibu-ibu pengalaman pertama kan galaunya aduh ASI saya gimana ya, cukup atau enggak, politinya cukup atau enggak, apa perlu susu formula atau apa, belum lagi juga komentar orang-orang terdekat, ini ibunya capek nih ASInya nggak bagus dan segala macam. Akhirnya gara-gara galau kita riset, akhirnya cari-cari kan di jurnal, bacalah jurnal misalnya Nature, Science yang membahas tentang perkembangan bayi dan ASI, pro kontranya ASI dan susu formula kayak gitu. Terus saya nggak sengaja ketemulah sama Human Microbiome Project. Nah di situ saya tuh kaget gitu kayak wah kita nih bukan 100% manusia nih, bener nih bukan 100% manusia. Justru kayak ada ekosistem microbiome itu yang hidup di badan kita, yang ada di usus, yang ada di kulit, ada di mana-mana gitu kan. Nah tapi menariknya kalau untuk aplikasi bayi, jadi ternyata microbiome di usus anak itu segitu pentingnya gitu kan untuk menentukan development mereka bertahun-tahun ke depan. Nah terus di situ kepo lagi, nah ini microbiome yang ada di usus bayi nih gimana nih supaya terjaga nih. Ternyata mereka harus dikasih makanannya itu salah satunya HMO, human milk oligosaccharides kan. Terus dicari-cari ya human milk oligosaccharides itu emang adanya di ASI gitu kan. Gitu. Jadi di situ saya kaget gitu kan, oligosaccharides ini kan susah untuk di breakdown sendiri, maksudnya badan kita nggak bisa breakdown oligosaccharides sendiri, tapi ternyata dia tuh ngasih makan bakteri yang ada di usus anak. Terus byproductnya metabolitnya itu mensupport hal-hal lain yang ujungnya mengoptimalkan perkembangan anak itu kan. Nah saya tuh di situ benar-benar momen tuh benar-benar kaget lah kayak berarti selama ini kalau kita ngomongin gizi itu cuma sebatas jumlah protein, jumlah vitamin, lemak, karbohidrat kayak gitu, ternyata lebih dari itu ya. Ternyata banyak banget nih kayak simbion yang hidup di badan kita dan itu menentukan gitu kan, menentukan kondisi kesehatan kita, imunitas kita. Dan udah kayak gitu saya baca lagi, wah ternyata ironinya nih makin dia bervariasi dan seimbang, kita makin resilience. Nah kaget lagi di situ kan, disitulah sebenarnya benar-benar mulai cikal bakalnya Nusantics, jadi kayak karena kepo gitu Bu. Cuman kan untuk langsung misalnya membisniskan microbiome ini kan kita harus punya produk pertama yang lebih bisa diterapkan kan gitu. Jadi kita cari ini bisa diterapkan di mana. Sebenarnya kan bisa di mana-mana. Kayak tadi buat pengolahan limbah bisa, biofuel bisa, buat suplemen makanan bisa. Cuman setelah dicari-cari lagi, kami tuh percaya kadang-kadang namanya saintis itu punya ide kan bagus-bagus banget ya.
tapi apakah bisa diterima pasar beda cerita gitu kan. Ujung-ujungnya sebenarnya kita didikte juga kok sama keinginan pasar gitu kan. Ya udah jadinya kita carilah nyempil, oh ternyata yang gede itu beauty market. Terus dilihat lagi, oh ternyata di luar negeri itu juga riset skin microbiome tuh udah lumayan jauh kok. Jadi ternyata di kulit kita pun juga sebenarnya tempat berkembang biak mereka gitu kan. Dan ternyata profilnya beda-beda, orang yang jerawatan beda, orang yang blutusan beda, ada yang karena jamur, ada yang karena bakteri. Nah makanya kita masuk Nusantics pertama awalnya di kulit dulu tuh itu Bu alasannya. Tapi sebenarnya terinspirasi dengan ASI. Terinspirasi dari ASI ya Bu ya? Jadi dari kegalauan emak-emak. Dan sebenarnya itu pasti dibangun dari rasa ingin tahu Ibu yang memang sudah dari dulu kali ya Bu ya? Sejak dari kecil, jadi itu terus bertanya dan Ibu research sendiri dan akhirnya kan ini foundernya ada 3 orang kalau nggak salah Bu. Itu ketemunya gimana? Wah itu ketemunya macam-macam. Jadi yang satu itu emang partner kerja gitu. Jadi di pabrik makanan. Jadi kita pernah kerja bareng juga kan untuk pengolahan limbah dan segala macam gitu. Jadi emang udah jadi partner kerja kan. Terus yang satunya lagi nih kawan dari kawan nih pernah dikenalin. Terus ada kecocokan dalam cara kita memandang dunia gitu. Akhirnya bertemu mendirikan Nusantics gitu ya Bu ya. Sejak tahun 2019 ya Bu ya? Iya. Ancang-ancangnya sudah lama, cuman 2019 tuh baru disahkan dengan akta dan segala macam. Ya, karena ini kalau misalkan kita lihat ya Bu, ketika saya cek di website-nya gitu ya Bu ya, Nusantics ini apa sih gitu, terus kita lihat simpelnya mungkin banyak orang yang berpikir, oh ini skincare gitu. Iya. Ya Bu ya, terus tapi kemudian kalau kita telah lebih dalam gitu, karena kan kita sebagai wanita kadang-kadang kita skincare itu metodenya kan standar ya Bu ya, kadang-kadang kita cuma datang ke dokter, diskusi bentar gitu ya, dia cek sana sini sebentar gitu, kita nggak tahu gimana, tapi di Nusantics ini kelihatannya ada istilahnya tuh, dengan istilah yang saya baca ya Bu, ada genome sequencing, bioinformatics proses yang digunakan gitu. Boleh cerita nggak Bu sebenarnya secara mungkin nggak detail ya Bu ya, karena mungkin nanti yang nonton ini juga bingung ini maksudnya apa gitu, tapi kira-kira bedanya dengan skincare biasa itu seperti apa ya Bu? Bedanya tuh singkatnya kita ini mengingatkan banyak orang tuh tentang ironi kehidupan sih. Kalau sejatinya kita manusia tuh sederhana-sederhana aja, pakai tuh yang penting-penting aja sesuai kebutuhan gitu. Jadi kayak filosofinya di Nusantics tuh kalau ada orang yang bilang saya mau kulitnya langsung kinclong putih bersinar instan, ya bukan kesini tempatnya gitu kan. Kayak orang yang datang ke sini ini benar-benar orang yang kurios ingin tahu kayak tentang kehidupan dimulai dari kulit kita sendiri. Jadi dari situ kita ajak lah untuk mengenal kulitnya lebih dekat. Oh ternyata pH-nya segini loh. Oh ternyata ini banyak bakteri, ini banyak jamur. Artinya apa? Artinya harus menghindari ingredient kayak apa. Terus juga kita sampaikan juga bagaimana microbiome yang ada di alam sama microbiome dari diet kita itu mempengaruhi kesehatan kulit secara keseluruhan juga. Jadi sebenarnya kayak gerakan sih. Gerakan untuk mengingatkan kembali kalau biodiversity itu penting, tapi dengan cara yang lebih fun. Berarti jadi kita bukan klinik pengkinclongan, bukan? Ya. Jadi sebenarnya kembali ke alam ya Bu ya, karena sebenarnya alam itu sudah menyediakan, maksudnya Tuhan itu sudah menciptakan alam itu dengan sangat sempurna sebenarnya Bu ya. Iya. Dan sebenarnya Nusantics itu membalikan filosofi itu, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi secara teknis Bu, nanti kalau misalkan saya nih Bu datang ke Nusantics, dia akan cek nih kulit saya gitu kan Ibu ya. Terus dia akan memberikan report ya Bu dari hasil pengecekan itu. Berarti sama kurang lebih juga akan ketahuan alerginya apa gitu. Itu seperti itu ketahuan. Kalau alergi detailnya sih nggak ketahuan, itu kan harus tes panel alergi lagi. Tapi kalau misalnya diukur itu kulitnya tuh tingkat inflamasinya segimana itu kelihatan Bu. Oke. Jadi memang sudah ada ukuran-ukurannya Bu ya, ada parameter-parameternya gitu. Dan hasil akhirnya Bu nanti akan keluar rekomendasi bahwa misalkan oh ini ingredientnya nggak boleh dikonsumsi, cara perawatan kulitnya seperti apa, atau bahkan ada krim-krim yang juga diberikan Bu? Enggak, kita nggak ngasih krim-krim. Oh oke. Jadi lebih jauh Bu. Personalized skincare tuh kalau misalnya ada sekarang itu patut dipertanyakan seberapa personalized gitu, karena kan kayak apa ya, banyak kok yang kita nggak tahu sama sekali tentang kulit kita sendiri.
Ya, 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 ya. Jenis bakteri aja ada bisa sampai ribuan gitu kan, kayak masih sulit loh untuk kita menentukan ini satu formulasi ini pasti aman buat semua tuh, mungkin sampai akhir dunia juga nggak bisa gitu kan terjawab. Tapi yang kita tahu pasti itu sebenarnya lebih sederhana ya lebih baik. Ya, ya. Jadi dites kemudian nanti berikan rekomendasi gitu ya. Dan akhirnya mereka lebih mengenali lah ya Bu ya, kulitnya itu seperti apa, dirinya seperti apa. Oke. Nah, berarti secara produk Bu, service Nusantex ini masih di kulit ini aja Bu, atau kan karena kan memang sebenarnya banyak ide lah ya Bu pasti ya, tapi karena market itu kan penerimanya tidak semudah itu ya Bu ya. Nah, rencana ke depan kulit itu cuma satu lini bisnis kita aja. Oke. Core kita itu kan sebenarnya R&D. Nah, terus dari situ aplikasinya bisa turun ke B2C, salah satunya yang skin ini. Tapi kan kita ada kerja sama yang lain juga, ada B2B, misalnya buat diagnostik kit COVID bisa. Terusnya buat kayak identifikasi ekologi, microbiome ekologi bisa kayak gitu. Ada banyak cabangnya. Oke, saya juga dengar Bu bahwa salah satunya yang dibuat oleh pihak Nusantex itu PCR ya Bu ya? Untuk itu maksudnya Bu seperti apa ya Bu ya? Maksudnya menyediakan mesin untuk enggak, kita tuh yang ini Bu yang melakukan riset sampai development prototipenya dari RT-PCR kit. Jadi test kitnya, tapi yang produksi bukan kita. Oh, oke. Dan ini bekerja sama dengan siapa Bu? Bio Farma. Oh, dengan Bio Farma. Oh, oke. Jadi lebih besar mana nih porsinya sekarang Bu? B2C atau B2B di Nusantex? Relatif ya. Relatif lihat besarnya itu dari mana dulu gitu. Kalau misalnya dilihat dari potensial application buat market lifestyle itu lebih gede gitu kan. Ya. Kalau B2B itu ya pasti spesifik gitu kan. Tapi sudah banyak ya Bu ya bekerja sama ya Bu ya dengan perusahaan-perusahaan. Ya alhamdulillah Bu, lumayan lah. Kebanyakan pemerintah atau swasta Bu? Kalau B2B? Swasta ya Bu. Nah, kesadaran orang Indonesia sendiri ya Bu ya, dari apalagi kalau perusahaan swasta gitu untuk melakukan penelitian itu menurut Ibu gimana? Kita secara kultur sih masih jauh ya sebenarnya kayak, tapi ya bukan salah mereka juga gitu karena kan emang Indonesia dari dulu itu kita sektor ekonominya itu ditopang banyak sama manufaktur sama perdagangan gitu kan, dimana di manufaktur itu emang mindsetnya udah dikasih resep tinggal dirakit habis itu dijual. Jadi emang namanya keinginan untuk mendevelop R&D sesuatu yang fundamental dari awal itu emang masih jauh, kalau di perusahaan-perusahaan tuh masih ketinggalan lah. Oke. Kayak gitu, karena kan saingannya sama R&D perusahaan internasional gitu di luar kan, yang punya anak kaki tangan perusahaannya di Indonesia misalnya. Jadi kalau misalnya perusahaan lokal untuk punya R&D sendiri itu kan satu harus profitable banget kan supaya mereka bener udah clear lah, oh ini ada duit yang bisa di-reinvest lagi untuk development R&D kan. Nah kebanyakan perusahaan Indonesia belum sampai ke tahap yang itu. Kalau Ibu sendiri misalkan di dunia internasional kan pasti mereka secara riset sudah jauh lebih berkembang dan maju lah Ibu ya. Berbeda dengan Indonesia gitu. Kalau di dunia ini ya Bu ya, R&D yang paling sekarang sangat sophisticated itu di mana ya Bu ya? Di negara mana? Tergantung ininya sih Bu, tergantung aplikasinya buat apa. Kalau misalnya buat kulit. Kalau yang sejenis sih Bu? Apa? Sejenis seperti Nusantex? Kalau kulit Prancis ya, Prancis, Jepang. Oke. Kalau untuk melakukan riset mikrobiologi dan seperti itu, US ya Bu ya. Dibandingkan Eropa sekalipun. Eropa tuh buat potensinya ekologi Bu, lebih banyak di situ. Jadi kayak untuk bioenergi yang gitu-gitu, biomaterial tuh Eropa menang sih, kayak Jerman gitu dia maju ke sana. Tapi kalau untuk molekuler biologi untuk diagnostik sih masih US. Oke. Nah, satu yang menarik juga Bu untuk berkaitan dengan kulit gitu ya. Kan makannya yang diverse, sehat gitu. Lalu olahraganya rutin gitu ya. Tapi saya kayaknya nggak baca air putih Bu. Benar ya Bu? Nah, air putih, oh itu wajib lah Bu ya. Air putih. Tapi sebenarnya itu semua harus dilakukan bersama-sama kan ya Bu ya?
Maksudnya tidak boleh ada, yo saya olahraga aja lah, makan apa aja yang penting olahraga, atau hati Iya gembira dong. aja gitu. Iya. Kan kalau pamannya cuman jadi salah satu aja kan itu pasti apa ya, fungsinya kan jadinya terganggu ya. Jadi harus semua ya Bu. Kadang kan ada juga Iya. yang di kulit alergi gitu ya Bu ya. Itu pemicunya stres gitu. Oh iya, iya. Ada kalau dia stres lalu kulitnya bermasalah gitu. Tapi berarti yang penting dia mengelola stres ya Bu ya. Kalau kita sudah tahu gitu ya pemicunya itu apa, pasti. Iya, iya. Oke. Tapi kalau kita Iya. tahu itu karena makanan ya pemicunya itu yang ini ya Bu ya. Iya. Iya, soalnya kan emang seru ya, kayak di bidang epigenetics ini emang seru sih. Jadi kayak apa yang kita makan, kita tinggal di mana, kita secara keturunan genetiknya kayak apa, itu kan semua ada keterkaitan kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pilihan ya Bu ya. Kalau kadang kan memang ada orang yang berbeda-beda ya, misalkan memang dia alergi dingin, tapi mungkin dia harusnya pindah ke daerah yang panas gitu, tapi dia nggak punya pilihan itu gitu. Menurut Ibu kira-kira bisa tidak sih mikrobiom itu juga mengerti gitu?